Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 16 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar tidak hanya mengerti, namun ini menjadi bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Ayorbaba. Silakan, Saudara Kevin. Terima kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah apakah agama dalam keluarga itu? Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kejadian 35 ayat 2. Agama dalam keluarga terdiri atas pemeliharaan dalam membawa anak-anak pada nasihat yang datang dari Tuhan. Setiap orang yang ada dalam keluarga haruslah diberi pelajaran tentang Kristus dan perhatian masing-masing jiwa harus dijaga dengan ketat supaya iblis tidak dapat menipu dan menarik kembali dari Kristus. Inilah standar yang harus dijangkau setiap keluarga dan mereka harus bertekad untuk tidak pernah gagal atau menjadi kecewa. Apabila para orang tua rajin dan tetap waspada dalam hal pengajaran mereka, mendidik anak-anak dengan Allah, dan Allah akan bekerja sama dengan mereka dalam menyelamatkan jiwa anak-anak di mana Dia sudah mati demi kepentingan mereka. Pengajaran agama jauh lebih luas artinya daripada pengajaran umum biasa. Itu berarti bahwa kamu harus berdoa bersama anak-anakmu, mengajarkan mereka bagaimana caranya datang pada Yesus, dan memberitahukan padanya segala kekurangan mereka. Itu berarti bahwa kamu harus memperlihatkan dalam hidupmu bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kamu dan bahwa kasih-Nya menjadikan kamu seorang yang sabar, penyayang, tetapi mempunyai pendirian yang teguh dan dalam memerintahkan anak-anakmu seperti Abraham dulu kala. Sebagaimana engkau berlaku dalam hidup keluargamu sekarang, demikianlah tepatnya keadaanmu dalam buku-buku surga. Orang yang ingin menjadi saleh kelak harus terlebih dahulu menjadi orang yang saleh sekarang dalam keluarganya sendiri di bumi ini. Jikalau para bapa dan ibu berlaku sebagai kaum Nasrani yang benar dalam keluarga, niscaya mereka akan menjadi anggota jemaat yang lebih berguna dan sanggup menanggulangi urusan dalam jemaat. Dalam masyarakat dengan cara yang sama mereka pakai mengurus urusan keluarga mereka. Hai para orang tua, janganlah agamamu itu hanya sekedar rupa saja, melainkan hendaklah itu menjadi sesuatu yang nyata. Dalam rumah tangga diletakkan fondasi untuk kesejahteraan jemaat. Pengaruh yang mengatur dalam kehidupan rumah tangga membawa ke dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu, tugas kewajiban jemaat haruslah dimulai pertama dilakukan di dalam rumah tangga. Apabila kita sudah mempunyai agama dalam rumah tangga yang baik, niscaya kita juga mempunyai agama jemaat yang baik. Pertahankanlah benteng rumah tangga. Serahkanlah seluruh keluargamu pada Allah, kemudian berbicara dan berlakulah di rumah tangga sebagai seorang Nasrani. Biarlah kamu berlaku baik hati dan bersabar dalam rumah dengan kesadaran bahwa kamu adalah guru bagi mereka. Seri Membina Keluarga, Jilid 1, halaman 303-305. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Agama dalam keluarga sesuai renungan hari ini adalah memberi pelajaran tentang Kristus kepada setiap anggota keluarga. Nah, apakah pelajaran tentang Kristus tersebut? Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul halaman 459 paragraf pertama yang berkata, pelajaran-pelajaran Kristus menyatakan kelemah lembutan dan kerendahan dan kasih sebagai suatu hal yang penting kepada pertumbuhan dalam anugerah dan kelayakan bagi pekerjaannya adalah nilai yang paling tinggi bagi Yohanes.
Pelajaran Kristus diterjemahkan dari kata The Lessons of Christ, kata yang sama yang digunakan dalam renungan hari ini. Nah, apakah Yohanes sejak awal menghargai kelembutan, kerendahan, dan kasih? Tentu tidak. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kisah Para Rasul halaman 455 paragraf 3. Yohanes tidak dengan sendirinya memiliki keindahan tabiat yang dinyatakan oleh pengalamannya yang lebih akhir ini. Oleh sifatnya, ia mempunyai kelemahan-kelemahan yang serius. Ia bukan saja sombong, tegas, dan bercita-cita untuk kehormatan, tetapi tidak sabar dan benci kepada hal yang merugikan diri sendiri. Ia dan saudaranya disebut anak-anak guru. Sifat yang jelek, keinginan untuk membalas dendam, roh kritik, semuanya ada pada murid yang kekasih. Inilah aslinya Yohanes yang kekasih. Kenapa Yohanes akhirnya berubah? Karena pelajaran Kristus atau The Lessons of Christ yang menyatakan kelemah lembutan, kerendahan, dan kasih. Yohanes ingin menjadi seperti Yesus. Kisah Para Rasul halaman 459 paragraf 2 menyatakan, Yohanes ingin jadi seperti Yesus di bawah pengaruh yang mengubahkan dari kasih Kristus menjadi lemah lembut dan rendah hati. Diri sendiri disembunyikan di dalam Yesus. Yohanes ingin menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Dengan dirinya disembunyikan di dalam Yesus. Apa artinya? Sebelum kita lihat apa arti disembunyikan di dalam Yesus, perhatikan alasan mengapa Yesus mengasihi Yohanes. Karena Yohanes disebut Yohanes yang kekasih karena Yesus mengasihi dia. Kisah Para Rasul halaman 460 paragraf 1 menjelaskan, Yesus mengasihi mereka yang menggambarkan Bapa, dan Yohanes dapat berbicara mengenai kasih Bapa sebagaimana tidak ada yang lain dari murid-muridnya dapat perbuat. Ia menyatakan kepada teman-teman sejawatnya sesuatu yang ia rasa dalam jiwanya sendiri, menyatakan dalam tabiatnya sendiri sifat-sifat Allah. Yesus mengasihi Yohanes karena tidak ada yang dapat menggambarkan kasih Bapa sebagaimana Yohanes. Dan tidak hanya itu, tabiat Allah menjadi bagian dirinya. Baca buku Yohanes, ada banyak catatan tentang kasih Bapa, khususnya kepada anaknya. Kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yohanes 3 ayat 34. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kemudian Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Dan Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, kata Yesus, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan masih ada ayat-ayat lain yang Yohanes catat tentang kasih Bapa kepada anaknya. Minggu depan akan ada KKR online dengan judul besar Kristus di dalam kamu, pengharapan kemuliaan. Tema ini diambil dari Kolose 1 ayat 27, dan pada malam ketiga kita akan belajar bahwa Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dengan jelas menyatakan bahwa Bapa mengasihi anaknya. Kita akan belajar murni dari Alkitab, karenanya jangan lewatkan. Nah, apakah Bapa hanya mengasihi anaknya? Tentu tidak. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, yang memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hanya Yohanes yang dapat menggambarkan ini.
dan tidak hanya menggambarkan, tetapi kasih Allah nyata dalam karakter Yohanes pada akhirnya. Inilah yang membuat Yesus mengasihi Yohanes. Inilah pelajaran Kristus yang perlu setiap keluarga pelajari dan hidupkan agar kita menjadi keluarga yang kekasih dari Juru Selamat kita. Nah, tadi disebutkan untuk mengalami kelemah lembutan, kerendahan, dan kasih Yesus, kita harus disembunyikan di dalam Kristus. Apa artinya? Mind, Character, and Personality, Volume 2, halaman 643, paragraf 5. Pengikut Kristus harus meniru Kristus dalam watak. Seperti Kristus adalah semboyan, bukan seperti ayah atau ibumu, tetapi seperti Yesus Kristus, bersembunyi dalam Kristus, berpakaian kebenaran Kristus, diilhami dengan Roh Kristus. Inilah semboyan yang harus kita miliki, yaitu seperti Kristus, menjadi seperti Dia. Dan itu dengan cara bersembunyi di dalam Kristus. Disembunyikan dalam Kristus artinya mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diilhami oleh Roh Kristus. Apakah pakaian kebenaran Kristus tersebut? Itu adalah karakter Kristus. Christ Object Lesson, halaman 311, paragraf 4, menyatakan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun surga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Jubah kebenaran Kristus adalah karakternya. Bersembunyi dalam Kristus artinya bersembunyi dalam karakternya. Dan karena bersembunyi, maka diri kita tidak terlihat lagi, hanya Kristus yang nyata. Bagaimana caranya untuk memiliki karakter Kristus ini? Kita baca kembali kutipan berikut ini dari surat nomor 25 tahun 1882, paragraf 20. Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Kehadiran Kristus dalam hati kita akan mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Roh Kristus inilah jubah kebenaran yang harus kita pakai. Karenanya, bersembunyi dalam Kristus artinya menerima Roh Kristus dalam hati kita. Nah, kapan kita harus pakai jubah karakter Kristus ini? Bapa Kita Peduli halaman 230 paragraf 5 menutup. Jubah ini karakter Kristus sendiri yang tak bernoda, dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Jubah kebenaran Kristus harus dimulai dipakai di dunia ini. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Orang yang ingin menjadi saleh kelak harus terlebih dahulu menjadi orang saleh sekarang dalam keluarganya sendiri di bumi ini. Perubahan karakter bukan tunggu nanti, harus mulai dari sekarang sebelum pintu kasihan ditutup. Marilah kita ajarkan dan hidupkan pelajaran Kristus agar kita dipersiapkan untuk kehidupan kekal nantinya. Inilah agama dalam keluarga. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kehidupan kami, agar kami memiliki agama dalam keluarga, yaitu pelajaran-pelajaran tentang Kristus, agar kami memiliki karakter Kristus, sama seperti pengalaman Yohanes yang kekasih. Dan ini dengan bersembunyi di dalam Dia, yaitu menerima Roh-Nya. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu, ubahkan hidup kami hari demi hari. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.